Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan membedah atau mengupas tentang ajian Waringin Sungsang, ajian Jawa kuno, aji kesaktian Mandraguna yang dimiliki oleh orang Jawa di masa lalu. Sebetulnya sampai saat ini pemilik ajian Waringin Sungsang ini masih banyak, tetapi memang karakter dan watak pribumi orang Jawa kebanyakan tidak pamer kepada apa yang dimilikinya, sehingga mereka hanya diam dan menyimpan ajian tersebut. Kita tahu bahwa ilmu pengetahuan, ilmu kesaktian, ilmu spiritual itu diibaratkan oleh orang Jawa digembol orang bedosol. Jadi di bawah pun tidak terlihat, kenapa harus dipamer-pamerkan. Ini falsafah Jawa, digembol orang bedosol. Dalam berbagai literasi maupun primbon Jawa yang saya baca tentang keberadaan Aji Waringin Sungsang, Aji Waringin Sungsang ini banyak dituliskan bahwa ajian ini adalah karya dari Kanjeng Sunan Kalijogo, yang pada waktu itu memang Kanjeng Sunan Kalijogo dihadapkan oleh para pemegang ilmu hitam dan ahli sihir untuk menyebarkan agama. Maka para santri-santri yang setia kepada Kanjeng Sunan Kalijogo dan derekne Kanjeng Sunan diberilah ilmu yang disebut dengan ilmu Waringin Sungsang. Ilmu ini untuk menghadapi para musuh-musuh yang hendak berbuat jahat kepada para penderek dari Kanjeng Sunan, dan juga membela orang-orang miskin yang pada waktu itu memang orang-orang miskin harus menyerahkan kekayaannya kepada para perampok-perampok yang bermodal ilmu hitam, dan bila tidak tentu saja mereka akan dibunuh. Aji Waringin Sungsang ini kemudian diciptakan oleh Kanjeng Sunan untuk hal tersebut. Lantas bagaimana sebetulnya Aji Waringin Sungsang kok demikian saktinya? Maka sebelum kita lanjutkan, saya mengharapkan kepada panjenengan sekalian untuk merelakan hati dan waktunya menombol subscribe bagi yang baru menemukan, dan bila sudah berikanlah like dan komentar, minimal absen kehadiran. Sedulurku, Aji Waringin Sungsang, Waringin sudah menyebutkan bahwa dia adalah pohon beringin, sedangkan Sungsang itu berarti wale. Jadi lak Sungsangnya male, jadi Sungsang itu mesti terbalik gitu ya. Jadi lah, oh anaknya lahir Sungsang, langsir lahirnya itu terbalik, jadi tidak kepalanya dulu tapi kakinya dulu, maka biasanya diadakan operasi sesar. Ini kalau berbicara tentang sungsangnya bayi. Nah, ini adalah Waringin yang sungsang. Jadi Waringin Sungsang ini adalah pohon beringin yang terbalik. Berarti terbalik, bonggol saoyote madepe eneng langit, sedangkan daun-daunnya dan dahan-dahannya berada menghadap ke tanah, maka disebut ajian Waringin
sungsang. Ini beratnya semacam itu. Nah, maka aji waringin sungsang ini kalau menghadapi musuh sing kaya ngopo sektine, sing kaya ngopo ampuhe, harus dengan keyakinan, keberanian, menyandarkan diri madhep ning gone pangeran, sing duwe kasekten kejadukan sing pengpengan itu akan hilang ilmunya bila kenaan ilmu waringin sungsang. Misale diantemo ada ilmu sing model piye wong diwaringin sungsang itu ora loro, ning sing rasane loro itu adalah yang menghantamnya. Itu loh. Jadi waringin sungsang ini pun mampu nyedot kasektene wong-wong sing duwe kasekten tumindak elek. Mata. Jadi kalau ilmu waringin sungsang dia tamakno gitu, maka sing mang nyerang dhisik dal tampane waringin sungsang balik ning gone sing duwe ilmu dhewe, artinya yang nyerang. Maka ilmu waringin sungsang ini melambangkan kaya dene wit ringin sing oyote madhep eneng langit. Maknanya wit ringin madhep eneng langit oyot sak bonggole itu adalah memasrahkan, mengakui, mengikrarkan. Jadi ikrar neng awake dhewe wis ikrar. Ikrar ke piye? Janji, sumpah, muni. Bila yang memberikan kehidupan dan segalanya amung Gusti. Pati urip menungso wimong Gusti. Menungso itu sadermo ikhtiar atau hanya sekedar berusaha. Jadi ngakoni lah segalanya ini kuwabehin paringane Gusti. Maka oyote itu sebagai sumber kehidupannya pohon beringin, sumber kehidupan. Oyote dahane itu madhepe ning dhuwur ning langit. Karena mengapa? Sumber kehidupan apa wae iku paringane pangeran. Ini yang harus diyakini dan ditanamkan kepada pemilik aji waringin sungsang. Karena sudah berani masrahne pati urip, wis ngakoni apa-apa yang duweke iku mung duweke pangeran, maka wong sing duwe aji waringin sungsang kari pasrah ning gone Gusti, serah menyerahkan hidup dan mati, menyerahkan ikhtiar dan segalanya kepada pangeran. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aku ra duwe kekuatan apa-apa, aku ra duwe apa-apa Gusti, sing duwe mung panjenengan. Dadilah posone, salate, sembahyange, apa bentuke, lakon tirakat piye, iki mung kagem panjenengan. Ora kok kanggo waringin sungsangku, ngoten lho. Ini kanggo panjenengan Gusti. Sehingga karena sudah menyerahkan ikhtiar ini kepada pangeran, lakon tirakat kepada pangeran, maka jaduke wong waringin sungsang iku ora kena dipaidu meneh. Mergakne wis wani srah bungkukan pasrah nang gone pangeran. Ora pasrah terus kroncalan. Lak sik pasrah terus kroncalan iku urung waringin sungsang. Dulurku sekalian, sedangkan mereka yang ingin memiliki aji waringin sungsang ini ada laku-laku ikhtiar. Laku-laku ikhtiarnya ini adalah ada yang puasa 40 hari, yang kedua ada yang puasa mutih 40 hari, dan ada
yang puasa lepas 40 hari 40 malam, tapi ada yang berkata kepada saya, lak terahne ora kuat 40 dino 40 bengi, goleo telung dino neptu dino sing jumlahe 40 pada 3 hari 3 malam itu berpuasa lepas. Lepas ini orang mangan orang ngombe, lak terahne mengikuti syariat saat ini biasanya anak sing dibatalnya dengan minum air putih 1 gelas atau yura leh luweh pas luweh diombe tumpakne segelas cumbane orang lakoni jenenge. Terus selanjutnya ada yang dengan 3 hari 3 malam lepas ditutup dengan pati geni sehari semalam. Jadi pati geni sehari semalam, dan juga ada yang ditutup dengan cara sedina sewengi iku melek ora turu. Ini beberapa hal kaidah dalam mereka yang mencari ilmu waringin sungsang. Tapi di balik semua wajib mengerti bahwasanya pas ilmu waringin sungsang ini harus dipaskan hati ini, diterapkan hati ini. Saya dulu pernah mau mendapatkan ijazah ini, tapi bapak saya nggak boleh pada waktu itu. Jojo dikene waringin sungsang yang kota satu anak. Jadi ada yang beberapa yang berkata bahwa saya lah dua haji waringin sungsang itu kebanyakan uangnya duwe anak dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat filosofi yang semacam ini, kalau kita bedah semacam ini, silahkan panjenengan mawon sing ngerti. Sedulur sekalian, memang pemilik haji waringin sungsang ini tren kembali setelah munculnya Brahma Kumbara dengan aji lampah lumpuhnya dan sebagainya. Akhirnya ini tren kembali. Jadi pada waktu itu memang rodok mendelep, tapi saat ini tren kembali ketika dimunculkan sahur sepuh itu niki kosasih mengenalkan kembali tentang keberadaan haji waringin sungsang ini. Sedulurku yang berbahagia, kiranya kalau mantra dan doa itu berbeda-beda ya, berbeda-beda. Ada mantra dari A itu beda karo mantra dari B, mantra dari B beda karo mantra dari A. Jadi gurun siji karo gurun sijine mantra iki beda unine. Tetapi kebanyakan watak dari waringin sungsang itu memang pembelajar waringin sungsang itu sudah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dadi serah bungkuan yang gone pangeran. Itu karakternya semacam itu kebanyakan. Tapi nggih beda-beda nggih. Beda-beda juga. Tapi ini adalah sebuah khasanah dari Jawa, khasanah dari kebudayaan Jawa yang wajib kita sinaoni meskipun tidak harus kita miliki. Memang abot jadi waringin sungsang nggak abot. Sedulurku yang berbahagia, kiranya cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan dan ada lebihnya, tentu tidak ada lah lebihnya, kekurangannya banyak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa pendapat panjenengan saya mohon ditulis di kolom komentar. Dan bila panjenengan ingin bersama dalam satu bentuk kolaborasi tentang kebudayaan dan lain sebagainya bersama dengan saya, silahkan di kolom deskripsi oleh admin ditulis nomor HP untuk dibaca dan dilihat. Demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Training ungkapan ono rino ono opo ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.